Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Dika Nadia Henry, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada hari ini saya akan menampilkan sebuah video laporan hasil wawancara terhadap mengidentifikasi kebutuhan belajar manusia pada fase masa dewasa awal. Untuk memenuhi tugas identifikasi kebutuhan dan sumber belajar pendidikan luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Setiawati MSI. Mari kita simak. Happy watching guys. Baik, selamat malam Kak. Selamat malam. Selamat malam. Baiklah, saya di sini ingin melakukan wawancara seputar kebutuhan belajar manusia pada fase masa dewasa awal. Apakah kakak memiliki waktu dan kesempatan sekarang? Iya, tentu, disilahkan. Baiklah, mari kita mulai wawancaranya Kak. Pertanyaan pertama yaitu, saat masanya Anda telah tiba untuk menikah, apakah Anda merasa kesulitan dalam memilih pasangan hidup? Kesulitan sepertinya tidak, karena memang dari awal sudah harus disamakan visi dan misinya untuk mencari pasangan hidup, sehingga untuk kedepannya diharapkan mempunyai tujuan yang sama. Jadi kesulitan di awal itu sepertinya tidak. Dipersilahkan kepada Abang. Tidak susah. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Anda kehidupan setelah menikah dalam berumah tangga? Kehidupan setelah menikah itu berbeda dengan kehidupan yang sebelum menikah. Setelah menikah banyak yang harus kita pikirkan untuk kedepannya. Ya, benar sekali, memang harus banyak yang harus kita pikirkan untuk kedepannya. Tentu sudah banyak juga tanggung jawab yang harus dibebani kalau dalam kehidupan berumah tangga. Kehidupannya ya harus tidak hanya memikirkan diri sendiri lagi, tapi ada keluarga juga yang harus dipikirkan, dimana kita juga harus mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga. Baik, Itu. untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara dalam memenuhi tugas dan peran baru setelah menikah, yaitu sebagai suami atau istri? Cara dalam memenuhi tugas dan peran baru, sebenarnya kita sama-sama belajar cara memenuhi perannya masing-masing. Kita sama-sama mendiskusikan tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban antara suami dan istri supaya bisa berjalan dengan bagus atau seperti yang diharapkan rumah tangganya. Jadi memang dibutuhkan diskusi antara kedua belah pihak tentang peran masing-masing. Tidak harus perannya tidak harus disesuaikan dengan gender, misalnya perempuan harus apa, laki-laki harus apa, tidak, tapi memang butuh didiskusikan, dimusyawarahkan secara kekeluargaan seperti itu. Ya, baik. Jadi memang sebelum menikah itu kita harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan memahami tanggung jawab baru kita sebagai suami atau istri. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Anda setelah memiliki anak dan bagaimana cara merawatnya serta membimbingnya? Setelah memiliki anak, tentu kita harus mempunyai pengetahuan dasar tentang cara merawat anak dan membimbing anak. Kalau merawat dan membimbing anak, kita juga sebenarnya sama-sama belajar, mulai dari anak lahir sampai mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anak. Dari kita juga harus dibutuhkan kerjasama untuk merawat dan membimbingnya. Untuk cara-caranya juga tetap kita saling sharing, kita mencari tahu informasi baik dari luar maupun dari
teman-teman yang telah terlebih dahulu mempunyai anak, atau juga dari buku-buku dan sumber-sumber yang bisa kita baca dalam merawat dan membimbingnya. Tidak ada hal yang spesifik cara dalam merawat atau membimbing tersebut, tapi semua cara dan prosesnya tentu kita harapkan dengan tujuan nantinya anak ini akan baik atau perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, saat masa perkembangan fase masa dewasa awal, Anda memiliki salah satu tugas perkembangan yaitu bekerja. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, bekerja itu sangat penting karena bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, memang dalam berumah tangga bekerja adalah salah satu hal atau mungkin yang sudah bisa disebut dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan terutama baik suami maupun istri. Baiknya memang pekerjaan juga harus tetap diatur waktunya antara bekerja dan keluarga. Jadi memang pekerjaan itu suatu hal yang sangat dibutuhkan lah dalam berumah tangga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bisa memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri atau seorang ayah atau ibu? Ya, untuk memenuhi tanggung jawabnya tentu sebisa mungkin kita harus memenuhi. Kita harus bisa memanage antara pekerjaan, keluarga, dan juga aktivitas lainnya. Setelah itu mungkin kita juga harus bisa menempatkan diri untuk menjadi ibu sekaligus menjadi seorang istri. Bagaimana harus menyiapkan tugas-tugas kita dan tanggung jawab kita dalam misalnya sebagai istri juga bagaimana caranya harus terpenuhi untuk menjadi ibu dan juga menjadi seorang istri, seperti itu. Tentunya juga kita harus tetap saling sharing, tetap yang paling utama komunikasi tentang apa saja mungkin yang kita butuhkan dalam memenuhi tanggung jawab ini. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada kesulitan yang Anda hadapi dalam menjalankan tugas dalam fase perkembangan masa dewasa awal ini? Kesulitannya dalam mendidik anak. Iya, memang karena sebelumnya kan kita masih awam tentang anak, pengetahuan tentang cara merawat anak, mendidik anak, seperti itu. Jadi memang kita butuh pemahaman dan ilmu tambahan untuk melakukan tugas yang mendidik anak, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan tanggung jawab Anda sebagai warga negara? Apakah Anda bisa memenuhinya? Tanggung jawab sebagai warga negara mungkin dalam pekerjaannya sebagai seorang yang bekerja, yang sudah berumah tangga juga, ya kita tetap harus menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, walaupun kadang ada bentrokan antara pekerjaan dan kegiatan rumah tangga seperti itu, tapi kita tetap harus mematuhi peraturan itu juga. Jadi memang sebisa mungkin kita bertanggung jawab juga sebagai warga negara. Gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki kelompok sosial yang menyenangkan? Kelompok sosial yang menyenangkan mungkin karena lingkungan kita hanya di tempat kebanyakan di tempat kerja menghabiskan waktunya, jadi karena memang kita bekerja sesuai dengan passion, sesuai dengan ilmu sebelumnya yang kita dapat, jadi memang menyenangkan, nyaman-nyaman saja pada umumnya. Walaupun memang kadang ada kebosanan atau ketidakcocokan antara satu sama lain, tapi itu masih bisa dihandle karena masih bisa dalam batas wajar lah untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kelompok sosialnya terasa menyenangkan dan membuat nyaman, seperti itu.
Baiklah, hanya sekian pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa saya tarik yaitu kita dalam memenuhi tugas perkembangan itu harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang baru untuk memulai kehidupan setelah berumah tangga, dan juga kita harus bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang baru. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kakak dan abang yang sudah Meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Salah dan janggal saya mohon maaf. saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.